Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, mungkin lo yang lagi pusing mikirin utang pinjol yang telat bayar, merasa dunia mau kiamat, ya diteror sama DC Aku Laku, Kredivo, atau Shopee. Udah ganti nomor, hapus WA, ganti email, tapi tetap aja ada teror dan ditakut-takuti. Tenang ya, tarik napas dulu, buang pelan-pelan. Lo nggak sendirian. Jutaan orang ngalamin hal yang sama. Dan kabar baiknya ada jalan keluarnya. Nggak perlu panik, nggak perlu stres. Ya, di sini gue bakal kasih tahu lu cara buat keluar dari semua masalah ini. Tonton sampai habis ya. Karena ini penting banget buat hidup lo. Oke, yang pertama lu harus tenangin diri lu sendiri. Hal yang paling pertama dan utama yang harus lu lakuin itu tenang. Di sini gue serius. Panik itu musuh terbesar lu. Saat lu panik, otak lu nggak bisa mikir jernih. Semua solusi yang masuk ke kepala lu bakal terasa sampah. Lu cuma bakal fokus sama ketakutan dan kecemasan. Dan akhirnya bikin keputusan yang salah. Kayak gali lubang, tutup lubang, atau malah jual aset. Coba deh pikirin, kenapa lu bisa sampai terjerat pinjol? Karena butuh duit dan nggak punya uang kan? Terus kenapa lu nggak bisa bayar? Ya juga karena lu nggak punya uang. Masalah utama itu cuma satu, nggak ada uang. Tapi kenapa lu malah sibuk mikirin DC yang mau datang? Data disebar, ancam-ancaman lainnya. Itu semua cuma akibat dan bukan penyebab. Fokus lu harusnya bukan di situ. Fokus lu itu gimana caranya biar lu bisa nyari uang. Tapi kalau lu panik, terus gimana? Gimana mau kerja? Gimana mau nyari rezeki? Otak lu udah stres duluan. Jadi kunci utama pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Ngaku aja kalau emang udah nggak mau bayar saat ini. Itu bukan kesalahan, tapi kenyataan. Terima itu. Nah, selanjutnya, pahami siapa DC dan apa tujuannya. Setelah lu tenang, sekarang saatnya lu pakai logika lu. Jangan langsung telan mentah-mentah semua ancaman dari DC. Tanya ke diri lu, siapa sih si DC ini? Ya, apa sih tugas mereka? Nah, jadi gini, DC itu tukang tagih. Kerjaan dia menagih. Mereka nggak punya wewenang buat menghukum lu. Mereka bukan polisi, bukan jaksa. Mereka cuma dibayar buat nagih utang. Dan cara paling gampang buat mereka adalah bikin lu takut, bikin lu panik, supaya lu segera bayar. Mereka bakal pakai kata-kata kasar, intimidasi, dan ancaman yang bikin lu merasa bersalah dan menyesal. Tapi ingat, itu semua cuma trik. Nah, buat lo yang mentalnya lemah, gue nggak bicara yang mentalnya masih kuat ya. Coba lu putus semua komunikasi sama mereka. Khususnya buat mental yang lemah ya, yang kepikiran. Ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email. Itu langkah yang benar banget. Karena 90% kepanikan lu datang dari telepon, WA, dan email. Kalau lu udah putus komunikasi, lu udah hilangkan sumber utama kepanikan lu. Percuma lu terus-terusan dengerin ancaman mereka. Mereka mengancam mau sebar data, mau datang ke rumah, itu semua cuma gertakan buat bikin lu panik. Gue tahu nggak gampang buat sepenuhnya lepas dari rasa takut itu. Tapi coba lu yakinin diri lu sendiri. Lu hanya telat bayar, bukan kriminal. Ada denda yang harus dibayar. Dan nama lu juga mungkin masuk BI checking. Itu aja risikonya. Nggak ada yang lain. Nggak ada penjara, ya. Nggak ada. Dan nggak ada yang bakal nyakitin lu secara fisik, itu nggak akan. Kalau lu udah sadar ini, ketakutan lu bakal berkurang drastis. Mental lu juga akan naik lagi. Ya, bicara berhenti gali lubang tutup lubang ini penting. Banyak orang yang panik dan akhirnya nekat gali lubang tutup lubang. Minjem ke pinjol lain buat nutupin utang yang ini. Itu adalah jebakan paling berbahaya. Dan itu adalah skema yang diinginkan sama desi-desi pinjol. Lu cuma bikin utang lu makin menumpuk dan masalah lu makin parah. Lu bakal terus-terusan terjebak dalam lingkaran setan utang yang gak ada habisnya. Ingat ya, jebakan pinjol itu didesain buat bikin lu gak bisa keluar. Gue ulangin lagi ya. Pinjol itu didesain buat bikin lu gak bisa keluar. Emang perangkap tuh pinjol. Nah, mereka sengaja bikin lu tertekan dan panik lewat ancaman-ancaman tadi. Supaya lu gali lubang tutup lubang dan akhirnya mereka dapat untung terus dari bunga dan denda yang lu bayar. Jadi sekarang lu harus hentikan semua drama ini. Berhenti mikirin seandainya, andai saja, kalau, itu nggak ada gunanya. Fokus lu sekarang cuma satu, cari uang, ya, bekerja, berusaha,
kumpulkan uang lu. Kalau udah terkumpul, lu bisa coba negosiasi buat bayar pokok utangnya aja, ya. Itu jauh lebih baik daripada lu sibuk mikirin kapan DC datang, Bang. Bang, apakah di daerah ini ada DC apa kagak? Kapan data lu disebar? Emang mau ngapain kalau udah kesebar? Emang ngapain kalau DC udah datang? Hal-hal kayak gitu nggak penting. Kadang gue juga capek balas, Bang, sini aman apa kagak? Yang nggak aman tuh di otak lu, ya, di diri lu yang nggak aman. Nah, jadi terus gimana, Bang, keluar dari jebakan ini secara total? Oke, ini poin pentingnya adalah jangan cuma mengatasi akibatnya. Lu harus kenali dan atasi penyebabnya. Penyebabnya adalah ketidakmampuan lu bayar karena nggak ada uang, ya. Dan penyebab ketakutan itu adalah ancaman dari DC lewat handphone lu. Jadi lu harus putus mata rantai itu, putus komunikasi dengan DC, ya. Berdamai dengan diri sendiri dan terima kenyataan. Lalu paksakan diri lu bekerja dan berusaha. Jangan biarkan ketakutan itu menghentikan lu. Lu fokus harus mencari rezeki, bukan menghindari DC. Terus kalau lu masih nggak bisa tenang, coba deh, lu kan punya agama kan, lu punya Tuhan kan, ya udah tinggal berdoa aja, berdoalah sesuai keyakinan lu masing-masing. Kalau lu Muslim, ya udah lu sujud, lu curhat sama Allah, ya, minta ketenangan hati, minta jalan keluar, minta ampun. Ini adalah jalan terakhir yang paling mujarab. Lu harus tahu ya, nggak ada risiko yang paling fatal dari galbay pinjol legal. Nah, risikonya itu cuma lu nggak bisa berhutang lagi ke pinjol lain atau ke lembaga lain. Harusnya lu bersyukur, itu artinya lu bakal terbebas dari dunia riba, dari jeratan utang, dan bisa memulai hidup yang baru tanpa beban. Oke, jadi gini teman-teman nih, kesimpulannya. Untuk keluar dari jebakan pinjol ini, lu cuma butuh dua hal. Ketenangan dan logika lu. Berhenti panik, berdamai dengan diri sendiri, dan fokus pada solusi yang sebenarnya. Ya, cari uang, putus komunikasi dengan DC itu boleh, silakan. Jangan gali lubang tutup lubang, dan jangan mau diatur oleh ancaman-ancaman mereka. Yakinlah, badai pasti berlalu. Selama lu sehat, lu masih punya kesempatan buat keluar dari semua ini. Jangan biarkan utang mengendalikan hidup lu. Kendalikan hidup lu sendiri, sekarang juga. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini mencerahkan kalian, menguatkan mental kalian yang sedang gagal bayar. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.